Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Para hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Senantiasa kita panjatkan pujaan dan pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, yang telah memudahkan kepada kita berbagai kenikmatan untuk bisa kita rasakan dan kita hidup di dunia, tentu dengan senantiasa memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memanfaatkan segala nikmat yang diberikan kepada kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Karena mulianya seseorang bukan dengan harta kedudukan yang Allah berikan, bukan pula dengan kebagusan fisik, ketampanan ataukah kecantikan, tidak pula dengan bagusnya keturunan yang dia miliki, namun kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala manakala kita bisa mewujudkan penghambaan kepadanya, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran memuji Nabiullah Nuh alaihi salam karena sifat penghambaan yang ada pada beliau. Allah mengatakan tentang Nabi Nuh, innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nuh itu adalah hamba yang banyak bersyukur. Ini dua sifat yang Allah sebutkan untuk Nabi Yusuf, untuk Nabi Nuh alaihi salam. Yang pertama, sifat hamba. Beliau adalah orang yang memperhamba diri kepada Allah. Dan itu juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai kesempatan. Tatkala Allah turunkan Quran, Allah bahasakan Quran itu turun kepada hambanya. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdih. Maha suci Allah yang telah menurunkan Quran kepada hambanya. Maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak disebut nama beliau, tapi disebutkan hambanya, yaitu Nabi SAW. Juga dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala juga sebut Nabi dengan hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalan malamkan hambanya, Isra dan Mi'raj. Siapa hambanya? Siapa hambanya? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sifat yang mulia manakala ada pada diri seorang hamba, dia betul-betul memperhamba diri kepada Allah. Semua kita pada hakikatnya adalah hamba. Namun ada hamba yang sifatnya hamba yang umum, maka semua makhluk adalah hamba Allah, termasuk orang kafir. Dalam artian dia tidak akan bisa lepas dari ketentuan Allah. Yang namanya manusia butuh makan dan minum, itu ketentuan Allah, tidak mungkin dia lepas dari itu. Yang namanya manusia butuh tidur, tidak mungkin lepas dari hukum itu. Yang namanya manusia butuh udara untuk dia hirup, dia bernafas dengannya. Ini ketundukan yang semua orang tidak akan lepas darinya. Makanya dalam Quran dikatakan, ya, terkait dengan hamba ini, ya, bahwa tidak ada seorang pun di antara manusia
kecuali akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala illa atir rahmani abda. Datang kepada Allah Ar-Rahman dalam keadaan sebagai seorang hamba, entah dia mukmin ataukah kafir. Tapi hamba yang dimaksud dan yang kita inginkan di sini hamba yang sebenar-benarnya hamba. Bukan dia hanya tunduk dengan ketentuan-ketentuan tadi, tapi dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang lain. Itulah ibadah kepada Allah. Tatkala Allah perintahkan, dia taati. Tatkala Allah larang, dia tinggalkan. Itulah hamba yang sebenar-benarnya hamba. Nah, dan itu juga yang melandasi rasa syukur kita kepada Allah. Orang syukur itu bukan hanya sekedar ngucap alhamdulillah saat dapat nikmat. Kalau sekedar ngucap alhamdulillah itu baru tahmid, baru memuji Allah. Syukur belum. Syukur itu nanti pada saat dia beribadah. Nah, itu syukur. Iya. Makanya Nabi ketika ditanya kenapa terlalu hebat ibadahnya Nabi itu, beliau sholat sampai bengkak-bengkak kaki beliau, hatta tatawaffara qadamah. Nabi itu sampai lututnya jadi bengkak-bengkak karena terlalu sering ruku dan sujud. Ditanya oleh Aisyah, kenapa ya Rasulullah? Bukankah sudah diampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Kata Nabi, afala akunu abdan syakura. Ya, saya ini mau menjadi hamba yang bersyukur. Saya ini mau menjadi hamba yang bersyukur. Jadi ibadahnya Nabi landasannya apa? Karena rasa syukurnya kepada Allah. Karena rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Terkait dengan tema pembahasan kita, hukum seputar i'tikaf, ya. Telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya apa itu i'tikaf, definisi tentang i'tikaf, ya. Baik secara bahasa maupun secara istilah syar'i, dan juga dalil disyariatkannya i'tikaf ini berdasarkan keterangan dari Quran, sunnah dan ijma' para ulama. Disebutkan nukilan ijma' akan disyariatkannya i'tikaf ini diantaranya Al-Imam Ibnul Mundir rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, ajma'u ala annal i'tikafa la yajibu ala nasi fardan illa ayyujibahul mar'u ala nafsihi fayajibu alaihi. Sepakat para ulama bahwa i'tikaf tidak wajib, namun disyariatkan bagi manusia. Naam, kecuali kalau seseorang mewajibkan i'tikaf itu atas dirinya, yakni dia bernazar. Telah kita sebutkan bahwa i'tikaf itu hukumnya sunnah, namun bisa menjadi wajib kalau dia bernazar. Saya mau nazar misalnya i'tikaf selama sehari di masjid. Nah, kalau dia sudah ucapkan begitu, maka menjadi wajiblah i'tikaf itu atas dirinya. Nah, juga dinukil oleh Imam An-Nawawi, ulama besar dari mazhab Syafi'i. Nawawi berkata, fal i'tikafu sunnatun bil ijma'. I'tikaf itu sunnah menurut ijma', kata beliau, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Wala yajibu illa bin nadri bil ijma'. Dan tidak wajib itu yang namanya i'tikaf kecuali kalau nazar, dan itu juga berdasarkan kesepakatan ulama. Nah, juga dinukil kesepakatan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, menukilkan kesepakatan ulama bahwasanya i'tikaf itu tidak wajib, disyariatkan, dan dia sunnah. Di antara dalil yang menunjukkan sunnahnya i'tikaf itu sabda Nabi SAW. Nabi pernah bersabda, inni taqaftu al-ashral awal. Aku pernah i'tikaf di 10 malam pertama bulan Ramadan. Kapan? Di 10 malam pertama, bukan yang terakhir. Di 10 malam pertama bulan Ramadan, kata Nabi. Kenapa? Altamisu hadihil lailah. Aku mau nyari malam Lailatul Qadar di 10 malam pertama. Summa takaftul ashral awsat. Lalu aku i'tikaf lagi di 10 malam kedua, 10 malam pertengahan, dari tanggal 11 Ramadan sampai tanggal 20. Kenapa? Nabi nyari i'tikaf itu, Nabi nyari malam Lailatul Qadar.
Summa utitu. Kemudian setelahnya aku didatangi oleh malaikat Jibril. Faqila, lalu dikatakan kepadaku, faqila li innaha fil ashril awakhir. Sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu Jibril yang kasih tahu. Jadi sebelumnya Nabi tidak tahu kapan itu malam Lailatul Qadar. Taunya Nabi ya di bulan Ramadan. Pas Jibril kasih tahu, ternyata itu malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Maka dari sanalah Nabi bersabda, "Faman ahabba minkum ayya'takif falya'takif." Siapa di antara kalian mau iktikaf, silahkan dia iktikaf di kapan? Di 10 malam terakhir. Fa'takafan nasu ma'ahu. Maka manusia pun iktikaf bersama beliau. Jadi Nabi dulu pernah iktikaf 10 malam pertama, 10 malam kedua. Pas Nabi dikasih tahu oleh Jibril, ternyata itu malam Lailatul Qadar di 10 malam ketiga, artinya di 10 malam terakhir. Mulai saat itu Nabi iktikafnya kapan? Di 10 malam terakhir. Nah, sabda Nabi, siapa yang ingin iktikaf maka hendaknya dia iktikaf, ini dalil menunjukkan bahwa iktikaf itu bukan wajib, namun dia sunnah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah disyariatkannya iktikaf ini? Ya, tentu setiap ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dan secara umum setiap kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ajarkan pasti ada hikmahnya. Ya, hanya terkadang kita tahu, kadang kita tidak tahu. Nah, Imam Ibnul Qayyim berusaha mengungkap hikmah ini, hikmah iktikaf itu dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Dalam kitabnya Zadul Ma'ad, Imam Ibnul Qayyim menyebutkan, ya, ringkasannya saja, saya baca terjemahannya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan iktikaf, ya, bagi mereka yang bertujuan agar hati dan kekuatannya fokus untuk beribadah kepada Allah. Jadi orang yang iktikaf itu dia tinggalkan segala kesibukan dunianya, dia ingin fokus ibadah. Ya. Berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya berkhalwat yakni seakan-akan dia hanya bersendirian dengan Allah. Seorang kalau beribadah itu, salat itu kan seakan-akan dia berdialog dengan Allah. Pada saat dia berdoa memohon kepada Allah, seakan-akan dia berdialog sama Allah. Iya. Dan dia memutus diri dari kesibukan dengan makhluk dan hanya sibuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berzikir, kecintaan dan menghadap kepadanya menjadi ganti semua faktor yang mampu memperkeruh hati. Ya. Jadi yang membuat hati itu menjadi keruh, adalah perkara-perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan terlalu tersibukkan dengan perkara-perkara dunia. Iya, artinya seseorang kalau bekerja untuk dunianya silahkan. Namun terkadang tidak bisa dipungkiri dari kesibukan-kesibukan dunia itu ada yang bisa mempengaruhi hati kita. Ya kan? Tidak bisa dipungkiri mana saat kita keluar rumah mungkin terlihat pemandangan-pemandangan yang haram. Nah, itu pengaruh di dalam hati. Iya. Walaupun mungkin sifatnya tidak sengaja, tapi akan ada pengaruhnya. Mungkin pernah kita dengar kisahnya Imam Syafi'i itu, yang hanya karena melihat betisnya wanita hilang hafalannya. Padahal tidak sengaja Imam Syafi'i itu. Bukan beliau sengaja mau lihat, tidak sengaja. Itu pun cuma betis, bukan paha. Kalau sekarang ini terlihat paha, betis saja kelihatan. Subhanallah, pengaruh dalam hati. Dan semakin kuat ya seseorang itu dalam beriman, dalam mendekatkan diri kepada Allah, semakin kuat pengaruhnya dalam hati. Wah, Ustadz, saya sering lihat yang begituan, tapi enggak, biasa aja Ustadz. Nah, itu menunjukkan hati sudah kotor, Pak, sehingga sudah enggak ada lagi pengaruhnya. Subhanallah. Nah, ini yang kita ingin bersihkan pada saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Begitu pula kata beliau, kesedihan dan kekeruhan hati justru akan terhapus dengan mengingat dan berfikir, ya.
Bagaimana cara untuk apa? Bagaimana cara untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana melakukan amalan yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah? Ya, dengan kita iktikaf, banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi ganti dari kelembutannya terhadap makhluk. Yang menyebabkan dia berbuat demikian adalah karena mengharapkan kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu menunjukkan pada saat kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan kelembutan Allah. Itu juga akan berpengaruh pada diri kita sehingga kita pun bisa lembut kepada orang lain. Ya, jadi ibadah yang kita lakukan selama iktikaf itu luar biasa. Bukan hanya berpengaruh pada diri kita, penghambaan kita kepada Allah, bahkan kepada orang lain pun akan berubah sikap kita. Yang tadinya mungkin perangai kita jadi kasar, terlalu kasar sama orang, ya, tapi setelah ibadah yang kita lakukan menjadi lembut hati kita. Nah, ini yang diharapkan dari ibadah iktikaf itu. Ya, maka inilah kata beliau maksud dari iktikaf yang dilakukan oleh seorang hamba. Ya, maka sekali lagi tujuan iktikaf itu adalah bagaimana kita bisa mengumpulkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada Allah dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala, dan hal ini tentunya dapat terrealisasi ya di segala waktu, namun di waktu-waktu tertentu seperti di bulan Ramadan dan di 10 terakhir bulan Ramadan ini dari hari-hari yang utama seseorang untuk melakukan iktikaf, ya, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka telah kita jelaskan terkait dengan iktikaf ini beberapa permasalahan, ya, termasuk diantaranya kita sebutkan tentang waktu iktikaf, ya, kemudian tempat iktikaf bagi laki-laki maupun perempuan, yaitu di masjid, dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Tidak disyaratkan harus masjidnya besar, masjid kecil pun boleh, surau pun boleh, asalkan memang masjid itu, tempat itu dikerjakan sholat berjamaah di situ, dikerjakan sholat 5 waktu di situ. Tidak harus sholat Jumat, tidak harus dikerjakan sholat Jumat. Ya, dia iktikaf di masjid itu. Kalau misalnya masjid itu tidak menegakkan sholat Jumat, nanti pada saat Jumatan, ya dia pergi ke masjid yang ditegakkan sholat Jumat, dan itu boleh. Setelahnya dia kembali lagi. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya, dan yang namanya iktikaf itu tidak harus sehari semalam, dan tidak harus selama 10 hari, tidak harus. Ya, bahkan semalam saja itu sudah cukup. Orang mau iktikaf misalnya, saya mau ambil iktikaf semalam aja deh, boleh. Atau mau iktikaf di hari-hari ganjilannya aja, hari genap saya tidak iktikaf, boleh. Atau dia mau iktikaf di siang hari aja, ya, walaupun iktikaf itu sebenarnya di malam hari itu, apalagi di 10 terakhir itu yang lebih utama, ya, karena dia ingin mencari malam Lailatul Qadar. Nah, tapi apakah Lailatul Qadar itu hanya turun bagi orang-orang yang iktikaf saja? Jawabnya tidak. Lailatul Qadar itu didapatkan oleh semua yang beribadah kepada Allah, baik dia iktikaf maupun tidak iktikaf. Ya, namun tentunya yang iktikaf diharapkan lebih fokus lagi untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Umar yang pernah kita bacakan, riwayat Bukhari Muslim itu, ketika Umar di masa jahiliyah pernah iktikaf, bernazar mau iktikaf semalam di Masjidil Haram. Iktikafnya Umar kapan? Semalam aja. Maka Nabi SAW pun mengatakan aufi bin nadrik, ya silahkan iktikaf, tunaikan nazarmu, iktikaf selama semalam. Dan orang yang iktikaf tidak disyaratkan harus puasa, ya, tidak disyaratkan harus puasa. Makanya kalau orang iktikaf di malam hari, apakah dia puasa? Misalnya dia cuma mau ngambil malam aja, ya tentu malam tidak ada puasa kan, nanti pas pagi dia keluar. Maka tidak disyaratkan orang yang iktikaf harus puasa. Ya, tapi kalau misalnya di bulan Ramadan, di siang hari Ramadan, tentu dia iktikaf, tentu dia puasa.
Tapi kalau misalnya dia mau itikaf di luar Ramadan, dia tidak puasa, boleh, tidak ada masalah. Karena puasa bukanlah menjadi syarat apa? Itikaf. Jelas ini? Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang membatalkan iktikaf itu? Yang membatalkan iktikaf itu ada beberapa. Pertama, keluar dari masjid tanpa alasan syar'i. Keluar dari masjid tanpa alasan syar'i. Ini membatalkan iktikaf. Kalau dia keluar ada alasan, misalnya mau buang air, ya tentu harus di luar masjid. Atau misalnya mau mandi, tentu harus di luar masjid. Ya kan? Atau misalnya nyari makanan karena tidak ada makanan disediakan, misalnya, tentu di luar masjid boleh. Tapi kalau misalnya pengen mau apa ngabuburit dulu lah, misalnya di luar, boleh enggak? Enggak boleh, ya kan? Karena tidak ada keperluan mendesak. Ya. Kemudian berikutnya yang membatalkan i'tikaf adalah jima, hubungan suami istri. Ya, walaupun ya tentu ini tidak mungkin dilakukan di masjid kan? Ya. Ini juga membatalkan ayat yang pernah kita sebutkan, ya, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, dalam surat Al-Baqarah 187. Dan jangan kalian mencampuri istri-istri kalian sedang kalian apa? I'tikaf di masjid-masjid. Nah, kemudian juga disebutkan oleh para ulama di antara yang membatalkan i'tikaf, ya, kegilaan atau mabuk, ya. Ini membatalkan i'tikaf. Mabuk di sini ya mabuk dalam artian karena dia mengkonsumsi yang haram, ya, nauzubillah. Atau tiba-tiba gila misalnya, tiba-tiba gila, batal i'tikafnya. Nah, kemudian juga disebutkan oleh para ulama khusus bagi wanita yang membatalkan i'tikaf adalah haid dan nifas. Itu membatalkan i'tikaf. Itu 4 perkara yang menjadikan batal i'tikaf. Pertama, keluar dari masjid tanpa alasan syar'i. Yang kedua, hubungan biologis, jima suami istri, batal. Yang ketiga, gila atau mabuk. Yang keempat, haid atau nifas bagi wanita. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya. Kemudian yang namanya ibadah itu kan ada rukunnya. Ada rukunnya. Sebagaimana sholat ada rukun sholat, i'tikaf juga ada rukunnya. Rukun i'tikaf ada 3. Yang pertama, niat. Nah, sebenarnya ini niat ini ada juga yang memasukkannya sebagai syarat. Ya. Niat. Niatnya bagaimana? Nawaitu al-i'tikafa. Saya berniat untuk i'tikaf lillahi ta'ala. Tapi jangan dilafadzkan. Ya. Niat itu yang namanya niat dalam hati, bukan di lisan. Ya. Paham ini? Itu yang pertama, niat dalam hati, bukan di lisan. Yang kedua, dilakukan di masjid. Ya. Tidak ada yang namanya i'tikaf itu, ya, di rumah. Nah. Kemudian yang ketiga, syarat ketiga, menetap di masjid. Ya, kalau dia sering bolak-balik di masjid, mentang-mentang rumahnya depan masjid misalnya, bolak-balik aja di masjid, ya bukan i'tikaf namanya. Yang namanya i'tikaf itu berdiam diri di mana? Di masjid. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang dibolehkan bagi orang yang i'tikaf? Yang dibolehkan itu ada 6 perkara. Bagi orang yang i'tikaf boleh melakukan 6 perkara. Yang pertama, keluar masjid karena kebutuhan mendesak. Misalnya apa? Buang hajat, jelas. Makan minum kalau tidak ada yang ngantarin. Kalau ada yang ngantarin tidak boleh. Ya. Jelas ini. Tapi kalau misalnya dia sendiri, seorangan diri, i'tikaf di masjid, tidak ada juga yang mengantarkan makanan, ya sudah, dia pulang ke rumahnya. Kalau ada yang bisa mengantarkan ke masjid makanan minuman, antarkan ke masjid tanpa dia harus pulang ke rumah. Nah, kemudian boleh juga mengeluarkan sebagian anggota badan dari masjid. Misalnya dia berada di teras masjid, ya, mungkin dia mau lihat sesuatu, dia keluarkan sebagian badannya, itu boleh. Sebagaimana Nabi pernah minta disisirkan oleh Aisyah rambutnya, padahal Nabi sedang i'tikaf. Jadi Nabi sorongkan kepalanya keluar masjid, tapi badan Nabi tetap di masjid. Nah itu boleh.
Yang namanya keluar itu kalau semua badan kita keluar, itu yang dilarang. Kalau separuh aja keluar, itu enggak keluar itu. Jelas ini? Nah, kemudian juga dibolehkan bagi orang yang itikaf makan, minum, tidur dan berbicara. Ya. Makan boleh. Di mana Ustaz? Ya di masjid. Mau di mana lagi? Ya kan, namanya itikaf, minum di masjid. Ya walaupun dia tetap menjaga kebersihan masjid. Tidur di masjid boleh. Nah ini juga menunjukkan orang yang tidur di masjid itu boleh, tidak dilarang. Ya, walaupun dia tetap memperhatikan kebersihan masjid. Jangan sampai ya dia tidur bebebe misalnya, ya kemudian kotor masjid. Nah, ini dilarang. Ya. Kemudian berbicara. Ada orang, keyakinan orang yang itikaf itu tidak boleh bicara. Nah, itu tidak ada ya anjuran seperti itu. Boleh berbicara, tidak ada masalah. Kemudian berwudu di masjid boleh, asalkan dia menjaga kebersihan hal tersebut. Kalau tidak memungkinkan ya dia wudu di tempat wudu. Nah, kemudian juga bermuamalah dan melakukan perbuatan selain ibadah di masjid, kecuali jual beli. Ini yang tidak boleh, jual beli haram dilakukan di masjid. Walaupun hanya dalam bentuk SMS, itu tidak boleh ya. Ada sebagian kan kita jualan online. Nah, ada orang mau beli, kebetulan masuk di handphone kita bilang oke. Nah, itu akad sudah haram dilakukan di masjid. Kalau dia mau bilang oke, harus di luar masjid, keluar dulu. Kalau di masjid haram, karena jual beli di masjid itu tidak diperbolehkan. Walaupun sifatnya jual beli online. Nah, kemudian juga boleh pakai minyak wangi ya. Selama itikaf boleh pakai minyak rambut atau semacamnya yang diperlukan, itu tidak masalah. Namun ya tentu saja perkara-perkara yang sifatnya dunia, itu dia lakukan seperlunya, dia tidak memperbanyak diri, karena orang yang itikaf konsentrasinya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada perkara yang dimakruhkan bagi orang yang itikaf. Ini perlu juga diperhatikan bagi orang yang itikaf. Apa itu? Ketika dia menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, banyak itikaf tapi cerita-cerita, curhat. Ya kalau curhatnya masalah agama, konsultasi agama ya silahkan boleh. Tapi kalau cerita masa lalu, ya momen-momen terdahulu, ini tidak boleh yang seperti ini. Sia-sia, ya kan? Itu makruh hukumnya kalau itikafnya seperti itu. Nah, kemudian juga yang tadi kita sebutkan, ya itikaf tidak mau berbicara dengan anggapan itu adalah ibadah. Ya, ini perbuatan ini tidak ada tuntunannya di dalam agama kita. Terkait dengan mandi bagi orang yang itikaf, Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan orang yang mandi itu ada 3 dalam hukum itikaf. Ada yang wajib, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang wajib kalau dia junub. Junub di sini bukan karena hubungan suami istri. Ya, kalau hubungan suami istri kan membatalkan itikaf. Tapi junub karena misalnya mimpi basah di malam hari misalnya, ya kan? Dia tidur mimpi basah. Ya wajib mandi junub. Yang kedua, mandi yang sifatnya boleh. Yaitu apa? Mandi sehari-hari untuk menghilangkan bau badan. Seorang kan butuh mandi kan? Nah, yang seperti itu boleh. Yang dilarang mandi sebatas untuk mendinginkan badan saja. Ini tidak boleh. Jelas ya? Nah, karena dia sedang i'tikaf, maka ketentuan khusus berlaku bagi dirinya. Dan itu disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Majmu' Fatawa, ya. Beliau rahimahullahu taala. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Terkait dengan para wanita, ya. I'tikaf bagi wanita dibolehkan, selama ada izin dari suami mereka atau walinya, ya, orang tuanya misalnya. Dan yang kedua, aman dari fitnah. Aman dari fitnah. Ya. Ada izin, aman dari fitnah, kemudian ditambahkan syarat ketiga lagi, ada tempat bagi mereka untuk i'tikaf. Kalau tidak ada tempat bagaimana? Tidak mungkin dia gabung sama laki-laki kan? Nah, Aisyah radhiyallahu anha dan istri-istri Nabi yang lain, beliau i'tikaf juga di masjid sebagaimana Nabi SAW i'tikaf. Nah, kalau wanita yang mengalami istihadah, darah istihadah, bukan darah haid, darah istihadah, itu boleh tidak i'tikaf? Jawabnya boleh.
Karena istihadah itu tidak sama dengan darah haid. Makanya ada di masa Nabi ada wanita yang i'tikaf sedangkan dia keluar darah istihadah. Nah, hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari dan itu dibolehkan, tidak mengapa insyaallah taala. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Baik. Ya, mungkin demikian kajian kita pada pertemuan menjelang berbuka ini terkait dengan masalah i'tikaf ya. Wallahu taala alam, semoga bermanfaat bagi ikhwah. Dan insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.